Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Cahyo, NIM 19021030108 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang peraturan tata tertib sekolah. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya peraturan maupun tata tertib sekolah. Tentunya di setiap sekolah menerapkan hal tersebut. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari adanya tata tertib sekolah beserta contohnya. Baik, untuk selanjutnya simak ya, guys. Tata tertib merupakan suatu aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan, dan hukuman yang tertulis untuk menilai tindakan dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak tepat, adil dan tidak adil, maupun baik dan buruk dalam hubungan sosial sebagai keharusan yang bersifat operasional karena adanya sanksi. Baik, berikut adalah definisi tata tertib menurut beberapa sumber. Yang pertama, dalam buku pengantar ilmu pendidikan karya Amir Daim Indra Kusuma, tata tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2007, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Tata adalah aturan, biasanya dipakai di kata majemuk, dapat diartikan kaidah, aturan, dan susunan cara menyusun sistem. Sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan, rapi. Jadi tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan, atau bisa disebut disiplin. Selanjutnya, menurut Instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1994 nomor 14/U/1994, tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah. Secara umum, tata tertib dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh semua pihak. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tujuan dari diadakannya tata tertib sekolah adalah yang pertama, mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan ketangguhan sekolah untuk membentuk mental, moral, dan watak anak agar menjadi kebiasaan berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan dan norma tunasusila yang wajib dihindari. Berikut adalah contoh dari ketentuan dan tata tertib siswa yang ada di sekolah. Yang pertama berkaitan dengan hal-hal masuk sekolah. Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang kedua, siswa datang terlambat sekolah tidak diperkenankan masuk kelas, melainkan harus melapor dulu pada guru piket, dan seterusnya. Poin kedua yakni hak-hak siswa. Yang pertama, siswa berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, siswa dapat meminjam buku-buku perpustakaan sekolah atau memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya dengan mentaati peraturan yang ditetapkan sekolah, dan seterusnya. Poin yang selanjutnya adalah kewajiban siswa. Yang pertama, menghormati semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas nama keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan kelas, serta sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung serta prasarana sekolah.
dan seterusnya. Poin berikutnya yakni larangan siswa. Yang pertama, meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali mendapatkan izin dari guru wali kelas, guru piket, dan guru bimbingan konseling. Yang kedua, menerima surat-surat atau edaran atau selebaran yang dikirim melalui pos atau jalur pengiriman lainnya dialamatkan sekolah dengan tujuan mengganggu konsentrasi belajar, kecuali pengiriman uang melalui wesel pos dari orang tua atau wali siswa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah poin yang berkaitan dengan larangan siswa yang lainnya, misalnya meminjam uang saku atau benda atau alat pelajaran lainnya kepada sesama siswa. Yang kedua, mengganggu kegiatan belajar baik pada kelasnya sendiri maupun pada kelas lainnya. Yang ketiga, berada atau bermain-main di tempat parkiran, dan seterusnya. Selain itu, ada juga beberapa sekolah yang menerapkan peraturan terkait dengan pakaian. Misalnya, siswa wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Yang kedua, siswa dilarang memelihara kuku panjang. Yang ketiga, khusus untuk siswa putri dilarang memakai alat kecantikan atau kosmetik yang berlebihan pada waktu sekolah, dan seterusnya. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Apabila terdapat kesalahan baik dari ucapan maupun tutur kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.